Good morning, selamat pagi, berjumpa kembali dalam pembelajaran bahasa Inggris pada saat ini. Dan kali ini saya ingin berbagi tentang pengalaman ya dalam belajar bahasa Inggris, dan ini sudah saya tuliskan di dalam artikel saya di Kompasiana dengan judul "Karena Kursus Kemampuan Berbahasa Inggris Meningkat". Jadi karena kursus kemampuan berbahasa Inggrisku meningkat. Nah, ini memang dari pengalaman waktu kecil dulu ya, sejak waktu saya di sekolah dasar. Jadi waktu itu saya mengikuti les ya, waktu di kelas, kalau tidak salah kelas 4 atau kelas 5 SD, saya lupa persisnya. Karena itu adalah imbauan dari kakak saya, terutama kakak saya yang sudah menginjak SMP. Waktu itu memang jaraknya agak lumayan jauh antara kakak saya dengan saya umurnya, dan mereka mengatakan kalau bisa memang ikut les bahasa Inggris ya sejak SD, karena semakin dini belajar bahasa Inggris akan semakin baik proses penerimaannya. Dan memang waktu itu saya terpaksa untuk ikut karena memang ya saya pikir-pikir ada baiknya juga. Jadi memang orang tua juga setuju saya les waktu itu sampai SMP, tamat di kursus salah satu kursus di Balikpapan. Dan waktu SMA terhenti karena memang waktu itu dana dari keluarga, terutama ya kondisi ekonomi keluarga tidak begitu membaik, sehingga waktu SMA tidak bisa lanjut ke jenjang kursus yang lebih tinggi karena kendala keuangan. Nah, tapi ada satu hal yang menjadi perbeda ya. Waktu itu ada kakak saya yang memberikan buku ya dengan judul Kursus Tertulis Bahasa Inggris. Ya, ini saya sebut saja namanya Kursus Tertulis Bahasa Inggris Pelangi. Nah, ini kursus tertulis ini berbentuk buku, ada sekitar 12 buku kecil ya, buku ukuran mungkin sekitar 5 kali 5 cm kali 12 cm ya, jadi cukup seperti buku saku, jadi cukup kecil sehingga bisa dikantongi. Dan itu satu buku itu berisi 4 pelajaran. Jadi misalnya satu pelajaran itu ditempuh dalam 1 minggu, jadi kalau 4 pelajaran dalam satu buku jadi 1 bulan. Dan itu kalau 12 buku berarti 12 bulan, dan dalam artian 1 tahun itu diharapkan pembelajar siapapun itu yang mempelajari 12 buku tersebut sudah mahir berbahasa Inggris. Nah, itu saya mendapatkan buku itu dari kakak saya, dari kakak laki-laki saya. Dan saya pelajari itu selama setahun dari kelas 1 SMA, kalau sekarang ya kelas 10 ya, dari kelas 10 ke kelas 11 dan saya selesai. Dan saya menangkap hal yang baik dari pelajaran itu. Nah, pedomannya dalam hal ini, pedoman belajarnya untuk di buku tersebut, yaitu yang pertama, sediakan waktu 15 menit setiap hari tanpa putus. Nah, ini jadi saya berusaha, memang kadang-kadang juga ada bolong-bolongnya, jadi maksudnya ada juga kesibukan di sekolah ataupun pelajaran ya, menyangkut pelajaran atau PR yang harus saya kerjakan, sehingga kadang-kadang ada juga hari-hari di mana saya tidak bisa belajar menuangkan 15 menit tadi untuk belajar buku tersebut. Tapi saya tetap konsisten, saya akan berusaha semaksimal mungkin untuk melakukannya, dan puji Tuhan ya selesai, dalam 1 tahun selesai. Dan terus konsistensi seperti itu memang bagus sekali untuk diterapkan. Dan yang kedua, pedoman belajar yang kedua itu membuat kartu-kartu kecil dari kertas karton ya, ukurannya 3 kali sekitar 3 kali 7 cm kalau tidak salah. Nah, itu di sebelah depan yaitu adalah kata-kata dalam bahasa Inggris, dan di sebelah belakangnya di baliknya adalah kata-kata artinya dalam bahasa Indonesia. Nah, ini setiap pelajaran ada kata-kata yang harus dihafalkan, dan pas minggu depannya akan ditanyakan kembali apa arti bahasa Inggris dari kata-kata yang dimaksud. Dan yang pedoman yang ketiga, pedoman belajar ketiga, yaitu membawa buku kursus itu beserta dengan kartu-kartunya tadi juga ya, kemana saja. Nah, ini bagus juga. Jadi mestinya dengan dulu belum ada HP waktu itu ya, belum ada smartphone waktu zaman saya, waktu masih sekolah di SMA dulu, sehingga meluangkan
waktu ya, atau mungkin di waktu-waktu luang, saya bisa memanfaatkan waktu luang itu semaksimal mungkin dengan membaca daripada melamun. Dan dalam hal ini sangat bermanfaat sekali. Jadi saya membaca buku tersebut atau berusaha menghafal kata-kata bahasa Inggris, kosakata bahasa Inggris yang tertulis di dalamnya. Dan ini kadang-kadang teman saya juga menganggap bahwa saya aneh. Kenapa kok bacanya kok di mana-mana baca dan tulis ya? Jadi saya berusaha untuk menyediakan waktu di waktu-waktu senggang tadi untuk membaca dan menulis. Karena ya saya pikir ini ada benarnya juga. Jadi di mana kita berusaha untuk memanfaatkan waktu yang ada untuk membaca daripada melamun atau tidak melakukan hal-hal apapun. Daripada begitu kan memang memanfaatkan waktu tersebut adalah penting adanya. Nah, dari pengalaman pedoman belajar tadi, dan saya menuangkan untuk saat sekarang ya, jadi karena kursus ini kemampuan berbahasa Inggrisku meningkat, jadi pesan moral daripada kursus tertulis tadi adalah ada 3 yang saya bisa petik, yang mudah-mudahan juga bermanfaat bagi Anda semua, yaitu pertama, ada kemauan yang kuat. Ya, pertama itu yaitu apapun yang kita ingin kuasai, landasan atau pondasi itu harus diperkuat terlebih dahulu. Kemauan itu harus ada. Misalnya kan tadi saya ingin belajar bahasa Inggris, saya ingin menguasai bahasa Inggris, otomatis tuangkan, terutama ya kalau bisa ada buku atau kertas, tuliskan Anda ingin menguasai bahasa Inggris sebaik-baiknya dalam tempo misalnya setahun, misalnya seperti yang tadi dituangkan dalam kursus tadi ya, setahun. Nah, itu kemauan yang kuat akan mendorong kita untuk maju, meskipun mungkin ada cemoohan dari orang lain, atau meskipun ada mungkin saat-saat mungkin kita merasa malas atau merasa bosan kok tidak ada perubahan. Nah itu, tapi kalau melihat kondisi itu, misalnya kayak tadi, kondisi yang mungkin tidak memungkinkan, kondisi yang mungkin melemahkan, kalau kita melihat kembali kemauan yang kuat tadi mungkin tertuang di atas kertas, tertempel di buku, atau di dinding misalnya, dan kita melihat kembali, kita akan tergugah kembali untuk berusaha semaksimal mungkin. Jadi pesan moral pertama yaitu ada kemauan yang kuat. Dan yang kedua, pesan moral yang kedua yaitu ada kedisiplinan. Nah, ibaratnya kalau tanpa kemauan, mungkin misalnya dalam hal ini ada kemauan tapi tidak ada kedisiplinan juga tidak ada gunanya. Jadi mestinya harus ada kedisiplinan bagaimana kita dalam mencapai tujuan tersebut, kita harus disiplin. Dalam hal ini, kalau dalam kasus tadi ya, cukup 15 menit setiap hari dalam 7 hari dalam seminggu. Kan tidak ada artinya ya, misalnya 15 menit itu waktu yang sangat sedikit sebetulnya dibandingkan 24 jam dalam sehari. Nah, menyisihkan 15 menit kan tidak susah. Jadi ibaratnya kita komitmen itu tidak mesti harus yang besar. Disiplin itu mulai dari hal yang kecil dulu. Bisa 5 menit, bisa 10 menit, bisa 15 menit. Nah, dalam hal ini buku tadi 15 menit mengambil waktu yang sangat singkat, tapi sangat mengena dan mempengaruhi hidup saya sampai sekarang. Nah, itu jadi ada kedisiplinan tadi. Apapun yang Anda ingin lakukan. Jadi kalau saran saya sih, mungkin kalau Anda ingin belajar bahasa Inggris, mungkin Anda ingin bisa, mulailah dari sekarang, tetapkan disiplin 15 menit. Saya rasa itu juga sudah cukup bagi Anda setiap hari untuk mengasah kemampuan berbahasa Inggris Anda. Dan pesan moral yang ketiga adalah ada keberanian untuk terus berlatih. Nah, ini mungkin tantangan yang paling besar ya selama memang saya belajar, dan seperti tadi saya bilang, mungkin dari pedoman belajar tadi yaitu membawa buku kursus tadi kemana saja ya. Nah, itu banyak tanggapan miring dari orang-orang menganggap bahwa saya kutu buku atau saya orangnya antisosial ya, antisosial dan pemalu, sehingga tidak mau bergaul atau tidak mau berbaur dengan orang lain. Sebetulnya itu salah. Ya, bagi saya pribadi saya memang dulu sempat susah ya, ibaratnya hidup saya dulu susah,
Dan saya juga sekarang juga sebetulnya juga masih ya dalam kondisi yang tidak begitu menggembirakan ya karena pandemi ini, tapi saya tetap berpikir positif bahwa saya akan bisa berhasil bersama dengan Tuhan, dan keberanian untuk terus berlatih ini akan menuntun saya ke arah yang lebih baik. Ya, dalam hal ini kalau dalam kasus ini yaitu keberanian untuk terus berlatih berbahasa Inggris. Dan itu adalah hak dan kewajiban kita ya, hak untuk mendapatkan kemampuan berbahasa Inggris, dan kewajiban kita ya harus terus berlatih. Meskipun mungkin ada cemooh dari orang lain, atau mungkin ada nyinyiran dari orang lain bahwa Anda tidak bisa, tapi yang tahu persis kemampuan Anda adalah Anda sendiri. Dan berhasil atau tidaknya itu bukan dari pandangan orang, tapi dari pandangan kita dan bagaimana kita melangkah. Ya, mungkin itu saja, sekedar mungkin masukan dari saya bahwa kursus dalam hal ini memang sangat mempengaruhi apa yang saya dapatkan saat ini, yaitu kemampuan berbahasa Inggris. Dan memang sih ibaratnya dengan adanya mentor atau tutor atau guru yang menuntun, maka akan lebih mudah bagi kita untuk menguasai suatu keterampilan tertentu. Nah itu jadi apabila mungkin Anda memang mempunyai dana ya agak sedikit berlebih, mungkin Anda dana yang cukup, mungkin Anda bisa mencari guru-guru yang kompeten. Dalam hal ini, kalau dalam kasus ini yaitu guru bahasa Inggris ya, dalam membimbing Anda untuk berbahasa Inggris dengan baik. Dan tidak mesti harus secara tatap muka, bisa juga lewat tadi seperti saya kursus tertulis. Itu juga bisa sangat membantu, apalagi dalam kasus saya sangat membantu sekali. Oke, jadi itu saja ya. Jadi pesan moral ya, ibaratnya ini dari kursus tertulis tadi kiranya bisa menjadi manfaat ya bagi Anda, dan khususnya juga saya juga ya. Saya juga sangat mendapat berkat yang banyak, dan oleh karena itu Anda juga saya harapkan juga bisa mendapat manfaat daripada itu. Jadi pedoman belajar tadi ya, dan pesan moral tadi kiranya bisa memberikan suatu wawasan bagi kita semua. Mungkin sekedar recap ya, jadi mungkin karena kursus kemampuan berbahasa Inggrisku meningkat, jadi pedoman belajar dari kursus tertulis tadi yaitu yang pertama, sediakan waktu 15 menit setiap hari tanpa putus. Yang kedua, membuat kartu kecil dari kertas karton. Dan yang ketiga, membawa buku kursus kemana saja. Mungkin kalau sekarang sih mungkin bisa dibilang kita sekarang menggunakan smartphone, itu akan lebih singkat. Sebetulnya lebih simple, lebih sederhana. Membaca bisa di mana saja. Jadi ya saran saya sih, daripada Anda sibuk dengan media sosial atau mungkin membaca mungkin berita-berita hoax atau yang tidak benar, atau menonton film, misalnya film-film hiburan di YouTube, atau bermain game, lebih baik saya sarankan memang Anda menggunakan smartphone Anda untuk belajar bahasa Inggris. Nah, itu lebih bermanfaat, bisa di mana saja, kapan saja, daripada Anda sekedar menghibur diri ya selama beberapa saat, mungkin setiap hari lebih teratur, tapi kemampuan Anda berbahasa Inggris malah tidak bisa tercapai dengan baik. Oke. Dan pesan moralnya yaitu untuk mencapai berbahasa Inggris, kemampuan berbahasa Inggris tadi. Jadi yang pertama, ada kemauan yang kuat dulu, pesan moralnya. Ada kemauan yang kuat. Jadi jangan sampai kemauan Anda tuh tidak jelas ya. Jadi misalnya tujuannya untuk apa. Ini saya juga kebetulan ada kenalan yang ingin bisa berbahasa Inggris karena beliau berprofesi sebagai guru piano di Jakarta, dan beliau ingin les privat dengan saya, les online dalam hal ini. Beberapa kali saya sempat menolak ya, tapi karena beliau mengatakan perlu ada bimbingan meskipun secara online tidak apa-apa, ya sudah saya membantu beliau dan baru berjalan selama 1 minggu, puji Tuhan. Dan itu tujuan beliau ya, yaitu ingin bisa berbahasa Inggris karena kadang-kadang ada pertemuan yang menggunakan bahasa Inggris ya, karena kan
ya tantangannya sangat besar ya, apalagi untuk sekarang ini ya, evaluasi dalam bahasa Inggris memang sudah wajib di beberapa instansi atau perusahaan tertentu. Oke, jadi ada kemauan yang kuat dulu yang pertama, pesan moralnya. Yang kedua ada kedisiplinan. Jadi teori tanpa praktik itu omong kosong saja. Jadi ibaratnya Anda punya kemauan kuat itu bagus, tapi kalau tidak ada kedisiplinan, tidak ada action, tidak ada tindakan, itu omong kosong. Jadi harus disiplin, tentukan waktu yang tepat kapan Anda bisa melakukan itu secara teratur setiap hari. Atau mungkin berapa kali dalam seminggu. Misalnya kayak olahraga kan, mungkin 4 atau 5 kali dalam seminggu, Anda tentukan waktunya, Anda disiplin dengan itu. Dan yang ketiga adalah ada keberanian untuk terus berlatih. Ya, terus berlatih, berani saja. Ya, kayak saya misalnya kan dari dulu berani berlatih dimanapun saya berada, meskipun ada orang mengatakan bahwa kayak manusia aneh gitu ya. Jadi belajar ngomong bahasa Inggris terus kepada teman saya sehingga seakan-akan mereka terasingkan. Padahal sebetulnya maksud saya dengan teman saya yang ada saat itu untuk berlatih bahasa Inggris tujuannya ya kami ingin meningkatkan kemampuan berbahasa Inggris kami. Nah, tapi sayangnya disalahpahami oleh beberapa orang tertentu. Nah, itu tapi ya itu intinya kalau kita ingin berhasil dan itu kita yakini bahwa itu apa yang kita lakukan itu benar adanya, positif saja, maka segala sesuatu itu akan indah pada waktunya. Oke, itu saja mungkin sekilas. Ya, saya bisa katakan ini bukan pembelajaran, tapi sekedar berbagi pengalaman kisah hidup saya dulu waktu belajar bahasa Inggris sampai sekarang, dan ini kiranya juga bisa menjadi manfaat bagi Anda dalam belajar berbahasa Inggris. Oke, mungkin sekian itu saja dari saya. Dan kita akan bertemu lagi di kesempatan berikut. Thank you very much for your attention. Have a nice day. Goodbye.